Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas ES 6C akan memaparkan materi mengenai redistribusi pendapatan negara yang merupakan tugas mata kuliah analisis keuangan negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Maris Yosdianti SE ME. Ikut nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya Hadi Sunario dengan NIM 105, 2 Riani Rizwana dengan NIM 111, 3 Bantuin Nugroho dengan NIM 112, 4 Mia Yuanita dengan NIM 119, 5 yang terakhir Novi Puspitasari dengan NIM 136. Pengertian redistribusi pendapatan negara. Redistribusi pendapatan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata secara maksimal di antara warga masyarakat. Artinya, semua warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh setiap negara cukup beragam dan dimiliki falsafah negara yang dianut. Tingkat pengeluaran pemerintah dan kebutuhan untuk mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikan kepada kelompok miskin. Pendistribusian kembali pendapatan akan lebih efisien apabila ditangani oleh pemerintah. Selanjutnya, menurut Suparmoko, pembagian kembali pendapatan atau income redistribution sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang diusulkan oleh Adam Smith bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan karena distribusi penghasilan yang lebih merata diperlukan demi keadilan. Sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan ditangani oleh pemerintah. Pada redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik atau biasa disebut dengan publik akan tetapi bukan redistribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, melainkan akibat yang ditimbulkan memiliki ciri sebagai barang publik. Dengan adanya redistribusi pendapatan, golongan miskin akan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas akan berkurang. Dengan semakin sehatnya golongan miskin, berarti kesejahteraan golongan kaya meningkat juga karena mereka dapat hidup lebih tentram dan aman. Hal ini dapat digambarkan pada gambar kurva di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat ada dua kelompok pendapatan, yaitu kelompok kaya dan kelompok miskin. Kelompok kaya digambarkan pada sumbu vertikal dan kelompok miskin pada sumbu horizontal. Apabila di masyarakat ada total pendapatan sebesar 220 miliar dengan distribusi 200 miliar diterima oleh kelompok kaya dan 20 miliar diterima kelompok miskin, kepuasan kelompok kaya digambarkan oleh kurva tak acuh 1, sedangkan kurva tak acuh kelompok miskin tidak digambarkan di sini. Kemudian setelah ada redistribusi pendapatan, yaitu transfer pendapatan dari kelompok kaya sebesar 40 miliar dan diterimakan pada kelompok miskin, maka posisi yang baru adalah pada titik B, di mana pendapatan kelompok kaya tinggal 160 miliar dan pendapatan kelompok miskin menjadi 60 miliar. Tampak pada gambar tersebut bahwa kelompok kaya berada pada kurva tak acuh 2 lebih tinggi daripada kurva tak acuh ini, yang artinya kepuasan kelompok kaya meningkat. Kemudian materi selanjutnya yaitu kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Standar yang dijadikan ukuran dalam derajat distribusi pendapatan sering menjadi kendala. Dalam praktiknya, hal tersebut dapat mempersulit pengelolaan distribusi pendapatan.
Kesulitan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya ragam pendapat para ahli mengenai distribusi pendapatan. Suparmoko menyatakan bahwa pada umumnya tinggi rendahnya pendapatan bergantung pada tinggi rendahnya produksi barang dan jasa dikalikan dengan harga pasarannya. Perbedaan pendapatan dalam arti uang ini tidak mencerminkan perbedaan pendapatan dalam arti real. Faktor-faktor seperti selera, kenikmatan, atau kesenangan kerja belum diperhitungkan dalam melihat kepincangan distribusi pendapatan. Perbedaan pendidikan dan tempat bekerja menentukan pendapatan. Kemudian Suparmoko juga mengemukakan bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan, pada umumnya berdasarkan perhitungan pendapatan dalam waktu tertentu 1 tahun, dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Hal ini merupakan teori pendapatan yang berkaitan dengan siklus kehidupan seseorang. Teori siklus kehidupan seseorang atau the life cycle hypothesis menyebutkan bahwa seseorang biasanya memiliki tingkat pendapatan yang rendah pada usia muda, kemudian meningkat pada usia menengah, selanjutnya menurun lagi pada usia yang relatif tua. Dengan demikian, ada kelompok orang yang tergolong miskin pada suatu periode tertentu, tetapi kemudian tergolong kaya pada waktu lain. Dari penjelasan di atas, pengamatan distribusi pendapatan yang sebenarnya dapat keliru bila hanya didasarkan pada pendapatan uang saja, sehingga kebijakan redistribusi pendapatan juga tidak akan pada sasaran sebenarnya. Kemudian selanjutnya teknik redistribusi pendapatan. Yang pertama, transfer tunai. Meliputi pajak pendapatan negatif. Dalam transfer tunai ini terdapat pendekatan untuk mendistribusikan pendapatan, yaitu pembayaran transfer atau pendapatan tahunan yang dijamin. Kemudian terdapat demogram. Demogram adalah bentuk transfer tunai yang semua anggota dan sekelompok demografi menerima transfer yang sama. Jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Kemudian terdapat subsidi upah. Bentuk lain dari transfer tunai adalah melalui intensif kerja dengan subsidi tingkat upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Transfer ini berbentuk tambahan terhadap tingkat upah per hari. Yang kedua adalah transfer tunai dan transfer in natura. Untuk mengadakan retribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan secara tunai ataupun secara in natura atau dalam bentuk barang. Jika transfer tersebut dalam bentuk uang tunai itu dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Kemudian yang nomor 3 adalah program kesempatan kerja. Bantuan dalam uang tunai dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bekerja. Kemudian yang D adalah pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan bekerja, biaya sosial, dan pengembangan pajak. Terdapat 4 alternatif kebijakan redistribusi pendapatan, yaitu yang pertama sebagai berikut. Negative income tax merupakan program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung kepada besarnya pendapatan keluarga. Jadi bisa dikatakan transfer tersebut tergantung dengan pendapatan. Jadi dengan hal tersebut besarnya yang ditransferkan itu dengan masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Kemudian yaitu demogram.
Demogrant merupakan bentuk transfer di mana semua anggota kelompok akan menerima jumlah transfer yang sama. Jadi setiap anggota itu mendapatkan transfer yang sama, tidak terpengaruh oleh pendapatan, besarnya pendapatan atau hal lainnya. Kemudian yang nomor 3 adalah regrade subsidi. Subsidi tingkat upah merupakan transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah pasar yang ada. Jadi subsidi ini sangat membantu para pekerja dalam hal menaikkan kesejahteraan mereka karena tingkat upahnya akan dinaikkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah Public Employment Program. Program kesempatan kerja merupakan program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Jadi program kesempatan kerja ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, juga sangat membantu dalam menaikkan kesejahteraan mereka. Kebijakan subsidi yang pertama, salah satu bentuk pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang juga diartikan sebagai pajak yang negatif. Hal ini akan menambah pendapatan penerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan real apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidikan oleh pemerintah dengan harga jual rendah. Yang kedua, subsidi terdiri atas subsidi dalam bentuk uang dan subsidi in natura. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Yang ketiga, bentuk dari subsidi yaitu profit loss dan cost loss. Dalam profit loss, subsidi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan dalam harga jual atau manfaat yang diberikan oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan produksi tersebut. Yang keempat, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk barang yang akan menggeser garis anggaran menjadi jumlah yang dikonsumsikan, yaitu sebesar jumlah barang yang disediakan oleh pemerintah. Apabila subsidi uang senilai dengan subsidi garis anggaran, dengan keseimbangan pada jumlah yang dikonsumsikan, terdapat kelebihan konsumsi atau overconsumption. Yang kelima, dampak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan harga dapat terbentuk karena adanya titik temu antara permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, suatu produk telah mencapai harga keseimbangannya ketika penawaran atas jumlah produknya dan permintaan atas jumlah produknya telah mencapai harga dan waktu di titik tertentu. Sedangkan pada keseimbangan pasar akan terjadi keseimbangan ketika ada penjual yang menawarkan produknya dan bersamaan dengan pembeli yang menginginkan produk yang sama dan diikuti oleh volume yang sama. Dari data terkini dan pendapat kelompok, apakah distribusi pendapatan nasional Indonesia sudah dapat dikatakan merata? Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang. Masalah besar yang dihadapi negara berkembang adalah ketimpangan distribusi pendapatan nasional dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Sejak dilaksanakannya Program Pembangunan Nasional pada tahun 1969, Indonesia secara bertahap mengalami peningkatan kondisi perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Gross Domestic Product atau GDP, atau disebut juga dengan Produk Domestik Bruto atau PDB, per kapita masyarakat kurang dari 100 US dollar menjadi sekitar 3.500 US dollar pada tahun 2016. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, GDP menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Peningkatan GDP per kapita yang sangat signifikan ini tentunya harus disertai dengan ketersediaan dana untuk pembangunan ekonomi sehingga proses pembangunan ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, prestasi ekonomi tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara anggota G20 dan saat ini menjadi kelompok negara industri baru bersama dengan negara Brazil, India, Tiongkok, dan Rusia. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan nasional ini ternyata diikuti dengan meningkatnya ketimpangan dalam industri pendapatannya.
Dengan pelaksanaan pembangunan, setidaknya terdapat dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk dengan negara Indonesia, yaitu dengan tidak meratanya distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Berikut ini dapat Anda perhatikan pada gambar indeks Gini atau koefisien Gini di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, bahwa kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan berasal dari sektor jasa. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia ini. Ini yang artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya diciptakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sehingga belum semua masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat proses pembangunan yang dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan nasional di Indonesia masih belum merata. Kemudian, menurut pendapat kelompok kami terkait data tersebut yaitu, menurut kelompok kami, meskipun ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2018 dan Bank Indonesia mengatakan bahwa hal ini merupakan ketimpangan sedang dan juga terlepas dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi di atas 6% per tahun serta menempatkan Indonesia menjadi negara anggota G20 dan saat ini menjadi kelompok negara industri yang bersama negara Brazil, Indonesia, Tiongkok, dan Rusia. Namun, pada pendistribusian pendapatan nasional di Indonesia masih menunjukkan belum merata, di mana ditandai dengan masih terdapatnya ketimpangan pendapatan di Indonesia dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan yang berasal dari sektor jasa ini. Hal ini dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini banyak diciptakan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, maka sebagian besar manfaat proses pembangunan juga hanya dirasakan oleh mereka saja. Sehingga ini membuat masyarakat lainnya yang tidak berpenghasilan tinggi belum memperoleh manfaat dari proses pembangunan yang telah ada. Dikarenakan distribusi pendapatan belum bisa dikatakan secara merata di Indonesia. Ini bisa dilihat sendiri. Secara absolut tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif semakin besar dan banyak, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mengalami penurunan secara drastis. Solusi yang bisa diterapkan di Indonesia yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru bagi seseorang yang memiliki modal dan juga sudah berpengalaman, sehingga nantinya diharapkan mampu merekrut karyawan atau menyerap tenaga kerja yang banyak. Kegiatan ini dimaksudkan agar mengurangi lingkaran kemiskinan yang terjadi di suatu negara, contohnya negara Indonesia ini. Dengan mengentaskan angka pengangguran yang ada di negara Indonesia, supaya kedua permasalahan tersebut yang terjadi secara berlarut-larut ini tidak akan semakin memperparah keadaan Indonesia dan nantinya dapat terhindar dari konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik di negara Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.